Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Randi Oktari. Saya seorang guru dari SMA Negeri 1 Kisam Ilir, yaitu di Kabupaten Oku Selatan, yang mana saya mengajar atau mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Dalam sosialisasi aksi nyata 1.4 ini, di sekolah saya terdapat 3 orang guru penggerak, yaitu yang pertama saya sendiri, yang kedua Pak Atakwir sebagai guru matematika, dan Pak Data Wardana guru sejarah. Dalam melaksanakan aksi nyata sosialisasi materi guru penggerak kepada rekan-rekan guru kami berbagi tugas, berkolaborasi, sehingga semua materi modul 1.1 hingga modul 1.4 kami sampaikan dengan baik. Yang mana pembagian tugasnya modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara disampaikan oleh Pak Data Wardana. Saya kebagian tugas memberikan materi atau menyampaikan materi tentang modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 yaitu tentang bagja atau inquiry appreciation. Sedangkan modul yang terakhir, modul 1.4, untuk modul 1 ini pakai modul 1 itu dijelaskan oleh Pak Atakwir yang menjelaskan tentang budaya positif sekolah. Nah, oleh sebab itu mari simak video sosialisasi yang dilaksanakan oleh saya sendiri, yaitu tentang modul 1.2 dan 1.3. Mohon maaf apabila dalam video ini terdapat banyak kesalahan atau kekhilafan atau kekurangan. Mohon kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sama aku ini sosialisasinya agak santai karena bahasa kita itu tentang diri kita sendiri. Jadi ini bahasan yang kedua, modul yang kedua dan ketiga. Jadi karena ada 4 modul, saya diberi kesempatan untuk modul 2 dan 3 karena bahasanya cuma sedikit. Jadi judulnya adalah nilai, peran, dan visi guru penggerak. Jadi sebenarnya kita ini selain menjadi guru, kita juga harus sebagai penggerak. Jadi mungkin di kami ini sekarang namanya seleksi calon guru penggerak. Sebenarnya kita adalah semuanya calon guru penggerak. Cuma mungkin yang baru dapat kesempatan untuk mendapatkan materi ini adalah kami. Maka dari itu kami di sini untuk menyampaikan apa yang kami dapat dengan harapan menularkan apa-apa semangat guru penggerak sehingga sekolah kita ini sama dengan sekolah-sekolah lain yang sudah menerapkannya. Oke, nah Bapak Ibu, aku pengen mengajak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kan sekarang jadi guru, pernah jadi siswa ya? Ya. Nah, waktu Bapak Ibu guru sekolah dulu, pernah ada punya guru favorit? Pernah ada? Di bayangan Bapak Ibu dulu mungkin dari TK sampai kuliah itu ada guru yang dibenci atau tidak disenangi? Ada. Nah, kenapa Bapak Ibu kagum atau benci sama beliau? Jawab deh, ya, karena marah-marah baik. No. Kalau dia disenangi apa, Pak Adi? Kalau Bapak Adi? Hah? Bantu lagi? Nggak nyuruh baik. Jadi kalau yang guru yang sering nyuruh itu senang ya kita ya? Oh senang. Itu kalau Pak Ade. Coba kalau Bapak Ibu yang lain. Ya. Ada mungkin ingin paling dulu lah. Ini susah kita kan dulu. Nah, dekatnya ini. Kalau ingin dulu guru yang paling senang kita sebut nama ya. Ngapa kau senang sama guru itu? Profesinya Pak. Apa ini?
Ya, itu apa? Ya, Itu bukan ibu, Pak. ya. Gak usah sebut gurunya. Ya. Kenapa beliau disenangi? Tidak pernah marah. Gak pernah marah. Kalau yang dibenci, ada yang mungkin beda uang ya. Kenapa? Nah, sekarang, ya, sekarang Bapak Ibu merasa itu adalah kenangan baik atau kenangan buruk. Coba Bapak Ibu kita introspeksi diri. Apakah guru yang kita senangi dulu sudah mewujud dalam diri kita? Dan apakah guru yang kita benci yang dulu ternyata ada dalam diri kita? Iya. Kunci untuk merubah diri itu memang adalah cermin. Ya, cara bercerminnya? Kalau kita itu marahi siswa, coba kita kenal dulu kita jadi siswa pernah nggak cek itu guru. Nah itu ya. Maka dari itu ini sebenarnya adalah pembukaan sebelum kita masuk ke nilai, peran dan visi guru penggerak. Ini sebenarnya guru ya, dasar guru penggerak. Jadi kalau dia bahasanya itu bisa digunakan bersama-sama. Oh nggak berubah. Oke. Jadi nanti berkaitan, Bapak data tadi sudah menjelaskan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Nah, nanti berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Dari filosofi tadi yang Tunguri Handayani, Ingarso Situlodo itu diwujudkan dalam nilai dan peran. Nah, kemudian nanti kita menetapkan visi. Bapak Ibu sekalian, saya tanya, Bapak Ibu kalau jadi guru itu visinya apa? Visi itu apa sih? Tujuannya apa? Apakah sekedar profesi yang kata Pak Data tadi cuma cari duit, atau panggilan jiwa? Nah, panggilan jiwa kata Pak Ade. Luar biasa, tuh ada Pak Ade. Kalau panggilan jiwa itu pasti tercermin dalam diri dia sehari-hari. Begitupun juga cuma sekedar profesi. Jadi kita tidak perlu saling tunjuk-menunjuk di antara kita, tapi kita bercermin pada diri kita sendiri. Apakah itu sudah menjadi melekat pada diri kita? Ya, jadi ini gambaran kaitan nanti materi antar materi. Saya akan menjelaskan nilai dan peran guru penggerak dan inquiry apresiatif. Nanti Pak, ataupun terakhir budaya positif. Yang mana yang prakteknya nanti adalah budaya positif dalam sekolah. Jadi kami ini masih teori. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Data, saya singgung sedikit. Tujuan pendidikan itu kan adalah menuntut segala kodrat alam dan kodrat zaman anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang seluas-luasnya. Kebahagiaan yang seluas-luasnya itu apa? Pertama, dia senang belajar di sekolah. Nanti setelah dia sekolah, dia juga senang dan mendapatkan pengalaman di sekolah yang bisa dia gunakan dalam kehidupannya. Contohnya, kalau Bapak tanya sekarang, setelah kamu mengalami sekolah itu, ada gak hal-hal yang berguna saat kamu sekarang jadi guru? Ada ya? Salah satunya mungkin kau dulu membayangkan guru kau cak pandang ngajar sehingga kau menirunya kan? Ya kan? Itu salah satu kan? Ya. Jadi pendidikan itu tempat persemaian benih-benih budaya, sudah dijelaskan oleh Pak Data. Nah, oleh sebab itu kita juga harus tahu tujuannya apa kita mendidik. Pemerintah sudah memikirkannya dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tidak perlu dijelaskan, tapi intinya adalah bahwa pemerintah ingin mewujudkan merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Artinya siswa itu merasa merdeka, merasa kebutuhan dan hak-haknya terpenuhi. Yaitu apa itu hak-haknya? Yaitu hak-haknya itu adalah disebut profil pelajar Pancasila. Maka maksudnya itu tujuan pendidikan di sekolah ini untuk membentuk anak itu mendapatkan kebaikan seluas-luasnya sehingga menjadi seorang pelajar yang berjiwa Pancasila. Apa baik profil pelajar Pancasila itu?
Itu adalah pedoman untuk pendidikan Indonesia yang berasal dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Empat, kreatif. Lima, bernalar kritis. Enam, mandiri. Bagaimana cara mewujudkan anak-anak yang punya profil pelajar Pancasila? Tentu bukan hal yang instan yang bisa kita langsung hari ini kita belajar ini, besok tiba-tiba anak SMA 1 sudah memiliki 6 sifat itu. Ini tidak mungkin ya. Tapi butuh proses, butuh kolaborasi antara guru dan sekolah, antara guru dan orang tua, antara murid, guru, orang tua dan sekolah, ya, serta masyarakat. Jadi ini kalau nak dijelaskan satu-satu apa elemen kuncinya, kalau disebut beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu yang pertama akhlaknya beragama, yang kedua akhlak pribadi, ketiga akhlak kepada manusia, empat akhlak kepada alam, lima akhlak bernegara. Tidak perlu kita jelaskan. Kalau akhlak beragama pastinya cak mana anak-anak itu yang paling simpel adalah saat kita memulai pelajaran, mereka membiasakan diri untuk berdoa. Itu contohnya yang paling kecil. Akhlak pribadi, bagaimana cara dia bersikap. Contohnya jujur. Kalau ditanya ngapa terlambat, banyak kita tuh anak-anak itu masih tidak jujur dengan dirinya sendiri. Padahal kita harus tahu jujur itu adalah cerminan diri. Akhlak pada manusia, yaitu kepada teman-temannya dan guru dan sebagainya. Akhlak kepada alam, bagaimana cara dia merawat lingkungan dia. Contohnya menciptakan kelas yang bersih. Itu juga sebenarnya adalah akhlak kepada alam. Ya, akhlak bernegara, persatuan, rasa kekeluargaan dan kesatuan, baik itu di kelas maupun di ruang guru dan juga di lingkungan sekolah. Yang selama ini saya rasakan adalah kebanyakan konflik kita itu adalah konflik antar suku. Kenapa? Karena mungkin di antara kita guru belum ada, bukan seluruhnya ya, beberapa belum menanamkan rasa saling memiliki, saling bersaudara di dalam kelas. Saya selalu menekankan di dalam kelas itu, kalau kita ini sudah di dalam kelas, tinggalkanlah yang namanya perbedaan suku, perbedaan derajat. Misalkan anak si A itu anak orang kaya, anak orang miskin, kita harus tinggalkan. Karena apa? Memang hal-hal seperti itu yang bisa memecah atau memicu konflik. Jadi berkebinekaan global itu artinya kita harus memisahkan hal-hal seperti itu dan berupaya untuk merefleksikan diri kita sebagai suatu kesatuan seperti Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Yang ketiga, mengupayakan gotong royong. Jadi kita ingin anak-anak kita itu memiliki sikap yang gotong royongnya tinggi. Walaupun selama ini mungkin belum terwujud ya gotong royong yang tinggi, tapi saya lihat setiap ada kegiatan sekarang anak-anak kita sudah mulai menunjukkan rasa gotong royong yang tinggi. Yang keempat, mandiri. Nah ini juga yang harus kita biasakan kepada anak-anak didik kita, bahwa agar mereka itu mandiri. Selama ini kita sebagai guru, bukan salah sebenarnya ya, selalu berupaya untuk memberikan mereka materi kita yang satu arah, teacher center kata tadi. Benar, kita seharusnya student center. Kenapa harus student center? Agar anak didik itu tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Dia harus tahu apa tentang pelajaran kita. Jadi kalau kita yang memberikan, terkadang mereka cuma ingat hari ini, besok ditanya lupa, ya. Jangankan besok, jam sekarang dikasihkan pelajaran, ketika pergantian jam, nanti kita tanya lagi sudah lupa. Bernalar kritis, ini juga yang masih minim di sekolah kita, bahwa anak-anak didik kita
untuk kemampuan bernalar kritisnya itu masih sangat rendah. Dan ini adalah PR buat kita. Dan kreatif, ya. Kreatif itu juga berhubungan dengan nalar kritis. Bagaimana mereka bisa menghasilkan suatu karya, baik itu tindakan dan gagasan yang orisinil, yang benar-benar dari ide brilian mereka, ide dari hasil dari buah pikiran mereka dari bernalar kritis tadi. Nah, ini langsung. Jadi bagaimana sih cara mewujudkan profil pelajar Pancasila itu? Tentu seorang guru harus punya nilai. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya, nilai apa yang Bapak Ibu sekarang miliki dari kelima itu? Yang pertama, mandiri. Kedua, reflektif. Tiga, kolaboratif. Empat, inovatif. Lima, yang paling utama adalah berpihak pada murid. Ini sengaja saya gambarkan besar. Ini adalah nilai. Nilai itu adalah sesuatu yang baik. Jadi bagaimana kita menjadi seorang guru yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, kita harus memiliki kelima nilai ini. Yang disebut mandiri adalah bagaimana seorang guru itu harus mandiri. Ada yang bisa mungkin memberikan contoh? Mandiri, mandi sendiri. Memberikan contoh mandiri. Contohnya, jika kita tahu pelajaran kita apa, terkadang kita ini masih bergantung kepada orang lain, ya. Contohnya saja, bergantung kepada orang lain adalah ketika kita tidak bisa melakukan ini, kemudian kita minta tolong sama orang lain tanpa mencobanya terlebih dahulu. Sudah menjadi aku tidak bisa. Jadi sebagai seorang guru, kalau kita mencontohkan seperti itu, jadi jangan salahkan siswa juga seperti itu akan mencontoh kita. Karena guru itu digugu dan ditiru. Usahakan kita kenal orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Jadi kalau kita itu punya semangat seperti itu, insya Allah kita bisa jadi mandiri. Yang kemudian reflektif. Ini tadi yang seperti yang contoh yang pertama. Kita mengenang dulu waktu SMA, waktu kuliah atau waktu SD SMP, guru saya itu seperti ini sehingga saya senang. Kita merefleksikan diri kita, apakah saya juga sudah seperti itu? Atau sebaliknya, ada guru yang kita sangat benci, ternyata ada dalam diri kita. Kenapa saya bisa seperti itu? Apakah saya sekarang juga dibenci oleh siswa? Jadi reflektif itu adalah cerminan kita, upaya kita untuk merefleksikan diri kita. Apakah kita sudah menjadi guru yang baik, guru yang diharapkan oleh anak-anak didik kita untuk menjadi motivatornya, untuk jadi fasilitatornya, dan juga sekaligus pendidik. Yang ketiga, kolaboratif. Apakah kita selama ini sudah bekerja sama, baik itu antar guru dengan siswa maupun orang tua dan masyarakat? Selama ini kita cuma fokus dengan tugas kita sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Kadang-kadang kita lupa untuk berkolaborasi, untuk berdiskusi dengan guru lain. Contohnya ketika kita ada masalah di kelas, kita kadang-kadang sering menutup diri, tidak mau menerima saran dan kritik dari guru lain. Itu juga salah. Tapi tidak salah maksudnya, tetapi hal itu bisa membuat diri kita sendiri tertekan. Ya, masalah itu kalau kita diskusikan sama-sama, itu pasti ada solusinya. Tapi kalau kita simpan sendiri, maka bukan mengecil, malah akan menjadi membesar. Maka kita harus kolaboratif, apapun itu, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan ajar mengajar, maupun juga tentang tingkah laku siswa kita, maupun kemajuan atau kemunduran dari siswa kita atau kelas kita itu sendiri. Yang keempat, inovatif. Inovatif itu artinya kita sebagai guru harus mempunyai ide-ide baru. Jangan selalu pada zona nyaman. Selama ini kita selalu ada pada zona nyaman. Itulah baik, datang ke sekolah, ngajar seperti biasa, sebagaimana yang selalu kita lakukan. Tidak ingin melakukan perubahan. Misal, anak didik kita itu sebenarnya bosan dengan cara kita ngajar dengan diskusi terus, atau dengan cara kita ceramah terus. Kalau kita reflektif, kita kaitkan dengan nilai reflektif, ngapalah anak didik aku tuh saat aku ngajar beribut, saat aku ngajar tidak konsentrasi dengan aku, diri saya sendiri. Kenapa?
Saya pun mengalaminya. Kalau kita bersifat reflektif, akhirnya kita punya ide bagaimana caranya anak didik kita itu berubah walaupun sedikit. Ya, nanti ada hubungannya dengan materi yang kedua setelah ini. Kita harus apresiatif. Apresiatif itu apa? Apapun perbuatan kita selama ini salah. Kita ini sering melihat kesalahan anak-anak. Tapi ketika mereka ada perubahan kecil, kita luput dari itu. Contoh misalkan ya, anak itu selalu terlambat. Suatu saat dia tidak terlambat. Apa salahnya kita puji saat dia tidak terlambat? Saat itu. Tapi ketika dia terlambat terus, kita marahi. Perubahan kecil apa saja yang ada pada anak itu, ketika kita memberikan pujian, memberikan apresiasi, maka dia akan berusaha untuk meningkatkannya. Tapi seperti Pak Data tadi bilang, kalau kita mencari kesalahannya sudah, kemudian kita mematahkan semangatnya, walaupun justru kita ketika dia melakukan hal yang baik, kita memujinya dengan cara mengejek. Tumben tidak telat. Itu justru akan mematahkan semangatnya, justru akan membuat, kalau ibu itu ngomong tumben berarti aku harus telat lagi. Ya? Hah? Iya. Nah, tumben kok udah telat. Nah, seperti itu kan hal yang sepele, tapi anak didik itu punya perasaan, pasti punya pikiran, dia sudah dewasa apalagi SMA. Ibu itu ngomong atau bapak itu ngomong tumben telat, tumben tidak telat. Berarti selama ini dia berharap aku ditelat terus, Pak. Jadi seperti itu. Kita kadang-kadang tidak sadar, saya sendiri pun kadang tidak sadar. Ada perubahan pada diri anak didik kita yang kecil, yang selama ini mungkin menurut kita salah, menurut kita kurang baik, ternyata dia berubah. Kita tidak mengapresiasinya. Akhirnya dia beralih lagi, dia kembali lagi pada yang tadi. Itu yang kita yang kurang. Yang terakhir, berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu bagaimana caranya kita tadi? Bukan berarti ya tadi pertanyaan dari Bu Tatri, bukan berarti Bu kita itu harus menuruti semua kehendak murid, kebutuhan murid. Tapi bagaimana caranya kebutuhan murid kita itu, yaitu mendapatkan ilmu, mendapatkan motivasi, mendapatkan pengalaman sebagai seorang manusia seutuhnya, itu bisa kita berikan, ya, itu bisa kita contohkan dalam tindakan kita, dalam kata-kata kita. Jadi harus berimbang. Jadi berpihak pada murid bukan menghamba, maksudnya bukan menuruti segala kehendak murid, bukan. Itu salah. Maksudnya tahu posisinya. Ketika murid itu melanggar regulasi itu aturan sekolah. Di sekolah tidak boleh terlambat. Kalau terlambat akan ada sanksi misalnya. Atau misalkan di sekolah tidak boleh membawa HP. Kalau bawa HP sanksinya bukan berarti kita menuruti kemauan murid, gitu kasihkan HP-nya. Itu juga salah. Karena regulasi tidak bisa ditoleransi. Yang bisa toleransi adalah hal-hal yang bisa kita, nanti ada istilahnya restitusi, nanti akan dijelaskan oleh Pak Taat. Itu yang bisa kita restitusi dan bisa kita perbaiki bersama-sama dengan siswa. Lanjut, apa peran kita sebagai seorang guru? Ini saya ambil katanya seorang guru. Ternyata kita bukan hanya mengajarkan materi. Melanjutkan dari Pak Data tadi, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Di dalam kelas kita bukan penguasa, tapi pemimpin, bukan bos, tapi leader. Beda. Kalau bos, pernah mungkin ada gambar, dia bisanya hanya perintah. Kalau leader, dia akan berusaha bagaimana caranya merangkul anggotanya, ya, merangkul siswanya untuk ayo kita sama-sama maju. Jadi bukan hanya menyuruh, merintah, memberikan instruksi tanpa ikut. Ya, artinya kalau ini bukan hanya sekedar lip service, bukan sekedar kata-kata. Kalau bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan. Jadi pemimpin pembelajaran itu bukan hanya kita di dalam kelas itu bertindak otoriter, main marah kalau ada kesalahan segala macam. Kadang-kadang nanti akan dijelaskan itu bagaimana cara kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Jadi kita di kelas itu bukan bos tapi manajer. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Ini mungkin belum banyak yang ikut. Bahwa kita sebagai guru itu bukan sekedar mengajar di dalam kelas, tapi juga kita harus bergabung dengan komunitas guru.
contohnya GMP kah, PGRI atau organisasi lain ya, sehingga itu bisa meningkatkan kompetensi kita, menjauhi zona nyaman kita, memperluas zona nyaman kita, ya, sehingga nantinya kita akan mempunyai nilai inovatif. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang saya lakukan di sini tadi, yang Pak Nata lakukan tadi adalah yang nomor 3, yaitu berusaha menjadi coach bagi guru lain. Di sini saya bukan mengajari, jadi berbagi pengalaman, membuka pikiran Bapak Ibu guru sekalian, melihat realitanya, bagaimana yang baik dan bagaimana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Kita sebagai guru juga harus mengupayakan kita itu harus bekerja sama. Tidak bakalan jadi kelas itu bagus kalau sesama guru tidak mau bekerja sama untuk memperbaikinya. Bukan tugas seorang wali kelas saja, bukan juga tugas seorang wakakurikulum saja atau wakakesiswaan saja untuk memperbaiki sekolah. Itu kita harus saling bekerja sama, saling bersinergi untuk mewujudkan sekolah yang sesuai visi sekolah kita, yaitu beriman, berilmu, berakhlak. Itu kan visi sekolah kita. Bagaimana caranya anak-anak itu beriman? Kalau kita misalkan setiap masuk kelas, apalagi jam pertama langsung absen, biarlah budak upo tidak berdoa apa, itu juga salah. Contoh ya itu ya, itu mungkin semoga saja itu tidak terjadi di sekolah kita, ya mungkin di sekolah lain, itu maksudnya ya. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Selama ini kita menganggap murid kita itu tidak tahu apa-apa, kita itulah yang tahu, kita itulah yang bisa. Sehingga kita tidak memberikan kesempatan pada murid untuk menjadi memimpin dirinya sendiri, tidak bisa memimpin kawan-kawannya. Sehingga selalu kita yang ngatur, contoh pembagian kelompok kelas, itu yang ngatur. Karena kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi pemimpin. Kita boleh ikut, tapi sebagai pembimbing, sebagai pembinanya, bukan yang ngatur. Tapi ya selama ini belum terwujud. Semoga kita berproses untuk mewujudkan pembinaan murid itu dengan cara mencontohkan dari tindakan kita dulu. Saya pun sebagai guru, ya, memahami bahwa memang sulit hal-hal ini diwujudkan dalam waktu singkat. Maka itu kita butuh proses. Menetapkan visi. Mana cara kita mencapai garis finish, garis start. Nah, ini pertanyaan pematinya. Menurut Bapak Ibu, visinya, visi Bapak Ibu mungkin saya tidak tahu ya di dalam hati Bapak Ibu. Ini adalah pematinya. Di masa depan, Bapak Ibu memimpikan murid-murid Bapak Ibu yang mana? Yang bagaimana? Ada yang bisa jawab? Merasa bertanggung jawab. Bagus sekali Pak Ade. Ada lagi? Di masa depan, jujur kata Bu Uci. Ada lagi? Memiliki moral dan etika kata Bu Yuni. Apa lagi? Udah saja ya. Jadi bertanggung jawab, jujur, memiliki moral dan etika. Sekolah saya, sekolah aku ini yakin, ya sekolah kita ini yakin bahwa murid itu apa? Apakah cuma sekedar klien, kalau ibarat kata itu dia adalah pasien yang datang ke sekolah, apa-apa? Menurut Bapak Ibu, murid-murid kita itu adalah apa bagi sekolah? Orang-orang yang ingin merubah dirinya menjadi lebih baik, berpengetahuan. Oke, ya, apa baiknya kita berbagi pikiran ya, bertukar pikiran. Murid di sekolah saya, menurut Bapak Ibu, sadar betul kalau atau bahwa mereka itu kayak mana? Pernahkah bertanya? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya murid-murid itu, kamu tuh cak mana? Sadar nggak dia waktu datang ke sekolah ingin ngakui? Nah, iya, pengennya belajar. Artinya dalam kata-katanya ingin belajar. Iya. Iya. Pada kenyataannya, nah, oleh sebab itu bagaimana kita sebagai guru nantinya menetapkan misi
agar sinkron antara omongan beliau dengan kelakuannya. Itu, maka kita harus menetapkan visi. Guru di sekolah saya, artinya guru selain kita ya, yakin untuk dapat merubah pola pikir ya siswa ya. Guru di sekolah saya paham bahwa siswa-siswanya nakal. Bahwa siswa-siswanya susah untuk dibina. Nah, dengan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kita akan muncul visinya. Belum tentu visi kita sebagai guru, saya contoh visi Bu Tisa itu mungkin berbeda dengan visinya Bu Deka sebagai guru, ya. Karena pandangannya tentang masa depan murid-murid ini tak mana mungkin berbeda-beda. Ada kalau Bu Tisa pengennya mungkin anak-anaknya kreatif, kalau Pak Ade bertanggung jawab, ya. Jadi mungkin berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita harus menetapkan visi. Nah, contohnya ini visi yang tadi saya tetapkan di awal. Kalau saya itu terwujudnya siswa yang cerdas, terampil, beriman dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ini contoh ya. Jadi kita sebagai guru pasti punya visi. Visi saya sebagai guru mendapatkan uang tambahan, misalkan gaji yang sebesar-besarnya dengan jam pelajaran sedikit, misalkan. Visi aku nomor 49. Iya, nomor 9. Itu visi yang Sampai palapannya kosong. itu tidak salah, tapi sejatinya jika guru itu melekat pada diri kita, ya tadi bukan hanya sekedar profesi, maka hal itu tidak akan terjadi. Nah, bagaimana cara mewujudkan visi itu? Itu dalam modul 1.3 dijelaskan, itu disebut dengan prakarsa perubahan. Singkatannya BAGJA. Itu akronimnya B itu buat pertanyaan. Jadi ketika kita menemui permasalahan di sekolah, kita harus mengikuti tahapan ini untuk menemukan solusi. Buat pertanyaan. Contoh, nanti ya contohnya kenapa anak-anak di sekolah kita masih sering terlambat. Misalnya contohnya, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana atau eksekusi. Nanti dijelaskan satu-satu. Jadi ini adalah teori yang dicetuskan oleh David Copperrider. Kalau dalam bahasa Sunda, bagja itu artinya bahagia. Ya, jadi pasnya Kemendikbud ngambil istilah bagja karena tujuan pendidikan itu adalah agar anak itu bahagia, mendapatkan kebahagiaan yang seluas-luasnya. Nah, pendekatan ini inquiry apresiatif kalau dalam bahasa Inggrisnya bagja itu adalah pendekatan yang berpusat pada potensi positif, kekuatan, bukan kelemahan, untuk memberikan solusi. Ya, apa yang menjadi kekuatan di sekolah kita contohnya? Misalkan anak-anaknya disiplin misalkan, itu akan jadi kekuatan kita. Atau misalkan guru-guru di SMA 1 Kisah Ilir itu orangnya adalah bertanggung jawab. Nah, itu yang akan menjadi kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah atau problem yang ada di sekolah kita. Jadi tahapannya yang pertama buat pertanyaan, ambil pelajaran, ambil hikmah dari masalah itu apa. Kemudian gali impian, inginnya kita masalah itu selesai seperti apa. Kemudian jabarkan rencana. Nanti akan dijelaskan satu-satu. Jabarkan rencana itu maksudnya adalah bagaimana upaya kita untuk kita jabarkan langkah-langkah yang akan kita tempuh untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah kita, atau mungkin yang paling kecil di mata pelajaran kita. Yang selanjutnya adalah atur eksekusi. Kita take action, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ya semua itu kita harus petakan dulu kekuatan kita. Kita harus punya support untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Untuk mewujudkan perubahan itu
tentu kita tidak bisa sendirian Bapak Ibu. Kita butuh support dari internal maupun eksternal. Kemarin waktu di grup penggerak dibahas bahwa dari internal kita harus punya motivasi dari diri sendiri dulu. Dari kepala sekolah, ini karena saya ngeditnya dari Canva jadi agak kacau ya. Kemudian dari murid, dari dalam sekolah maksudnya kalau internal ya, dari rekan guru sejawat, dan terakhir dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Contoh misalkan permasalahan di sekolah kita adalah kita mungkin misalnya guru kimia ingin praktek kimia, ternyata sarana prasarananya belum memadai. Bagaimana cara dia untuk menyelesaikan permasalahannya? Ya mungkin karena sarana prasarana yang tidak atau belum memadai, maka dia bisa bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru sejawat, dan murid untuk mencari solusi alternatif lain. Ya. Kemudian dari faktor eksternal, dari luar, itu ada orang tua atau komite. Kita juga butuh dukungan dari dinas terkait, dari komunitas guru, PGRI contohnya, dari MGB, IGI dan segala macam, serta dari dunia internet. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ketika membuat materi pembelajaran juga sering mencari dari internet sebagai sumber belajar kan. Jadi itu juga adalah faktor eksternal. Bukan hanya untuk belajar, dan juga mungkin untuk misalkan bagaimana cara menyikapi anak-anak yang sering berbohong misalnya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat video bagaimana caranya, penanganannya segala macamnya. Lanjut. Diri sendiri ya. Kita lanjut ke bagian bagja tadi aja. Ini adalah contoh dari bagja. Yang pertama adalah B, buat pertanyaan umum. Contohnya ya. Karena itu adalah apresiatif, kita harus menilai melihat dari hal-hal positif atau kekuatan yang ada pada sekolah. Contohnya hal-hal baik apa saja yang pernah dicapai oleh siswa. Kadang-kadang kita itu fokusnya kepada hal-hal yang buruk terus. Kenapa kita tidak sesekali untuk fokus kepada hal-hal yang baik? Kemudian itu bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada murid. Itu pertanyaannya. Apa rencana tindakan kita? Mungkin yang bisa kita lakukan, contoh ini ya, mencari data tentang potensi minat dan bakat siswa, mungkin dengan angket. Kemudian kita mencari tahu strategi pembelajaran yang tepat, baik itu bisa berdiskusi dengan kepala sekolah maupun rekan guru sejawat tentang rencana perubahan ini. Kedua, ambil pelajaran. Ini salah satu contoh ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah kita sudah menerapkan itu? Apakah sudah ada yang menerapkan strategi atau model pembelajaran itu? Contohnya kita mau berubah nih dan berdiskusi menjadi metode lain. Apakah sudah ada? Mungkin di sekolah kita ada, mungkin di sekolah lain ada. Bagaimana hasilnya? Apakah berhasil atau tidak? Rencana tindakan kita. Bagaimana cara kita mengambil tindakannya? Kita bisa ikut diklat tentang strategi model pembelajaran itu, sehingga kita tahu tahapan keberhasilannya ya, taraf keberhasilannya dari sekolah lain, dari guru lain, dari tempat lain. Yang kedua, membahas tentang strategi atau model pembelajaran itu dengan komunitas guru kita, misalnya mungkin dengan guru-guru kita yang ada di sekolah. Atau bisa juga mendapatkan pengalaman dari guru lainnya. Yang selanjutnya, menentukan strategi atau model pelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan kelas. Saya yakin dan percaya untuk strategi pembelajaran itu tentu Bapak Ibu guru punya strategi masing-masing, dan mungkin tidak sama. Dan misalkan contohnya walaupun mengajar kelas 10, tidak sama strategi pembelajaran di kelas 10 nya dengan 10I1 dan 10I2. Nah, maka dari itu kita guru harus melihat itu, bukan kita samaratakan. Kemudian gali mimpi. Kita ingin seperti apa sih? Nah, apakah ada perubahan motivasi dan kreativitas murid ke arah yang positif setelah menjalani strategi yang kita jalankan tadi, model pembelajaran tadi? Nah, apakah strategi ini dapat kita lanjutkan atau cukup sampai di sini? Tentu kita harus ada evaluasi. Rencana tindakan kita apa? Bisa kita lakukan komunikasi dengan orang tua atau murid. Selama ini kita manggil orang tua atau murid hanya karena ada masalah. Kenapa tidak sesekali kita meng-SMS
siswa murid orang tua murid ketika mereka melakukan perubahan walaupun itu kecil. Contoh, si A ini selalu terlambat, saat besoknya dia tidak terlambat. Kita SMS orang tuanya, "Woi Pak, anak kamu sudah terlambat lagi." Ya. Jadi orang tua juga merasa bahwa upaya dia untuk mengupayakan anaknya tidak terlambat juga mendapatkan apresiasi. Ya. Yang kedua, menetapkan gambaran atau indikator kemajuan murid selama pembelajaran. Oh, ini masih contoh ya. Katanya dalam media komik kemarin saya itu ya. Jadi kita harus membuat indikator. Kira-kira dari strategi kita ini tadi, kita ingin mencapai apa? Misalkan kalau pembelajaran yang kemarin, yang sebelumnya anak-anak jadi ribut. Jadi indikator kita untuk strategi yang baru ini, anak-anak menjadi tertib misalkan. Jadi tertib apa enggaknya itu dari indikator. Kalau misalkan sudah menjadi tertib, artinya bisa kita lanjutkan program itu. Kalau tidak, ya berarti kita harus cari strategi baru. Kemudian membuat gambaran sikap dan respon anak. Kira-kira anak-anak itu ketika mengikuti strategi kita merasa nyaman, merasa tertekankah, atau merasa apatis, atau tidak mengikuti sama sekali malah tidak suka, tidak menunjukkan rasa sukanya, atau juga tidak menunjukkan rasa sukanya. Itu kita harus peka terhadap itu. Dan kemudian J-nya jabarkan rencana. Jadi jabarkan rencana itu kita harus menuliskannya dalam bentuk rencana. Apa langkah yang pertama yang kita lakukan untuk mengaplikasikan program tadi? Kemudian ya ini masih satu pertanyaan ini ya, karena pakai Canva ketika saya ubah menjadi salah dia. Ada apa langkah terobosan yang dapat kita lakukan? Yang kedua ya, jadi kita harus membuat terobosan baru. Rencana tindakannya kita harus merencanakan kapan yang kita lakukan strategi tadi. Ya, kemudian menentukan aplikasi atau media yang bisa kita gunakan atau alat dan bahan. Contohnya mungkin di pelajaran Ibu Tantri. Kalau biologi, ketika Ibu Tantri tahu labor biologi tidak ada, saya lihat Ibu Tantri sudah kreatif ya dalam menggunakan alat-alat seadanya yang berasal dari sekitar. Iya, bisa main ke sungai ya, ngambil tanaman di mana, sampel dan sebagainya. Itu adalah bentuk aplikasi atau medianya. Menjelaskan kepada murid tentang program yang ingin kita jalankan bersama mereka dan tujuan serta harapannya. Jadi kita harus tahu, kita kasih tahu dulu sama murid. Nah, kita ingin menerapkan program pembelajaran seperti ini. Tujuan ibu atau bapak ini seperti ini. Harapan bapak dan ibu kalian seperti ini. Jadi kita harus tahu, memberitahu dulu sehingga anak-anak mempunyai kesadaran. Ya, jadi mereka itu tidak sebagai bukan objek pembelajaran, tapi subjek pembelajaran. Ya, bukan objek yang bisa kita otak-atik, tapi mereka itu juga manusia. Ya, mereka bukan robot. Kemudian kita meminta murid untuk membuat kelompok belajar agar murid dapat berkolaborasi, sehingga mereka itu juga bisa mempunyai jiwa pemimpin dalam diri mereka sendiri. Terakhir, eksekusi. Jadi dalam mengatur eksekusi, kita juga bisa meminta bantuan dengan guru lain atau juga mengajak kepala sekolah, contohnya untuk mengobservasi. Misalkan kalau di sekolah kita ada supervisi yang mungkin selama ini sebagian dijalankan, sebagian tidak. Jadi kita juga bisa meminta kritik dan saran dari guru lain. Ketika kita mempunyai sifat terbuka, sifat menerima kritik dan saran, ya tidak anti dengan kritik dan saran, insya Allah itu kemajuan sekolah kita itu bukan hanya milik guru penggerak, tapi milik kita bersama. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya, mulailah perubahan itu dari diri sendiri. Fokus pada diri sendiri dulu. Dari mana kamu berada, gunakan apa yang bisa kamu miliki, kemampuan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.